Sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Lalu saya akan membantu pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan. Cuci tangan dengan sabun dan air dan keringkan. Pemeriksa berdiri pada sisi kanan pasien dan saya akan lakukan pemeriksaan umum. Untuk berikutnya, yang pertama saya akan mengukur tekanan vena jugularis, yaitu saya akan memposisikan pasien dalam posisi nyaman, lalu saya akan menggunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot dari sternocleidomastoid pasien yaitu mengalami relaksasi, dan juga saya akan angkat kepala tempat tidur pemeriksa sebesar 30 derajat. Oke, bentar ya Pak, boleh diangkat dulu kepalanya sebentar ya. Nah, boleh. Setelah itu, saya akan instruksikan Bapak untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan diri saya. Boleh Pak untuk menolehkan ke arah kanan Bapak? Oke, terima kasih ya Pak. Lalu saya akan meriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksterna pada setiap sisinya, dan kemudian saya akan menemukan pulsasi vena jugularis interna. Baik, telah ditemukan, dan memang apabila vena interna tidak dapat diidentifikasi, maka dapat digunakan juga dari vena eksterna. Baik, telah ditemukan. Dan apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga saya dapat menemukan titik osilasi atau adanya suatu meniskus dari pulsasi vena jugularis interna pada setengah bagian bawah leher. Tapi karena tadi saya sudah menemukan tanpa harus melakukan hal itu, maka sudah dapat ditemukan. Untuk berikutnya, saya akan mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Baik, telah ditemukan, maka saya berikutnya akan meletakkan penggaris panjang secara horizontal, lalu juga akan saya letakkan penggaris segitiga ini yaitu secara vertikal, dan juga dari sudut sternalis seperti ini. Di sudut sternalis di sebelah sini. Lalu saya akan hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang itu secara horizontal menyilang tegak lurus dengan penggaris yang segitiga ini. Lalu juga sudut sternum umumnya akan berjarak sebesar 5 cm, yaitu di mana dari di atas atrium kanan. Dan juga nantinya jarak ini didapatkan merupakan hasil pengukuran tekanan vena dari vena jugularis sendiri. Untuk berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Yang pertama, saya akan meminta pasien berbaring dengan kondisi bagian kepala tempat tidur pemeriksaan ini yaitu di elevasi 30-45 derajat. Boleh Pak untuk dinaikkan dulu kepalanya? Bentar ya Pak. Nah, setelah saya naikkan, maka saya inspeksi leher untuk menilai pulsasi dari karotis pasien. Baik, telah ditemukan, maka saya akan letakkan jari telunjuk dan juga jari tengah saya yang bagian kiri untuk disimpan di bagian karotis yang sebelah kanan, itu sekitar 1/3 bagian dari bawah leher, dan tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasinya. Setelah saya temukan, maka saya akan memeriksa yang sebelah kirinya, yaitu menggunakan tangan kanan saya. Dan apabila ingin merasakan suatu kontur arteri karotis maksimal, maka saya dapat meningkatkan dari tekanan saya. Dan juga jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Untuk berikutnya, saya akan menilai trill atau getaran dan beat arteri karotis. Yaitu saya akan saat palpasi tadi, yaitu saya akan mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Lalu saya akan mendengarkan beat arteri karotis dengan menggunakan bagian dari diafragma stetoskop. Bagian diafragmanya. Maka saya akan letakkan bagian diafragma ini yaitu di bagian area karotis. Boleh Pak untuk menahan napasnya? Untuk yang sebelahnya, boleh bernapas lagi Pak? Boleh Pak untuk menahan nafasnya? Oke. Dan ternyata ditemukan bahwa pasien ini tidak adanya suatu berat pada arteri karotis pasien.
Untuk berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dari arteri brachialis, di mana saya akan meletakkan dari lengan pasien sendiri dalam posisi istirahat atau rileks dengan bagian sikunya terekstensi dan juga bagian telapak tangannya menengadah ke bagian atas. Lalu berikutnya saya akan memfleksikan siku dada pada derajat tertentu untuk mendapatkan suatu relaksasi otot yang optimal. Dan juga saya akan meletakkan tangan saya di bawah siku pasien dan saya akan menggunakan jari telunjuk juga jari tengah saya untuk merasakan dari arteri brachialis, yang dimana arteri brachialis sendiri diletaknya yaitu medial dari otot dari tendon bicep. Seperti ini untuk merasakan pulsasinya. Baik, telah ditemukan. Dan untuk tangan sebelahnya sendiri, untuk bagian kirinya sama seperti yang tangan sebelah kanan, itu dimana saya akan tadi ya untuk mengkondisikan lengan pasien pada kondisi istirahat atau juga relax. Lalu juga saya akan memfleksikan siku pasien seperti ini pada derajat tertentu, dan tidak lupa untuk bagian telapak tangannya itu menengadah ke bagian atas. Dan juga saya akan meletakkan tangan saya di bawah siku pasien, dan juga saya akan menggunakan jari tengah dan juga jari tunjuk saya dan akan menyimpannya atau disimpan di bagian sini, dimana bagian dari arteri brachialis tepatnya terletak di bagian lebih medial dari tendon bicep. Nah, setelah ditemukan, untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum, yang dimana yaitu yang pertama saya akan melakukan inspeksi dari dada pasien terlebih dahulu, gitu dimana sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik dan juga pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan sebesar 30 derajat. Boleh Pak untuk dinaikkan kepalanya? Bentar ya Pak, 30 derajat. Nah, sudah 30 derajat, maka saya akan tentukan lokasi titik impuls maksimum pada bagian posisi supine, dan juga umumnya ke titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga keempat dan juga sela iga kelima. Untuk berikutnya saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum di sebelah tadi ya, di sekitar sela iga 4 dan 5 di sebelah sini. Dan juga untuk bagian impuls dari ventricle ini, karena memang pada daerah ini tepat adanya ventricle dapat menyebabkan jari saya akan terangkat, tetapi pada saat ini saya dapat pada pemeriksaan ini pemeriksaan getaran dengan menekan bagian pangkat telapak tangan saya secara kuat pada dada pasien. Untuk berikutnya saya akan menentukan titik impuls maksimum pada bagian area ventricle kiri, yaitu dimana saya akan tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang, dan memang apabila gagal, maka untuk menentukan titik impuls maksimum yaitu dengan cara posisikan pasien dengan kondisi lateral di kubitus kiri. Boleh Pak untuk di agak menyamping dan seperti ini apa ya? Oke, terima kasih apa ya ke arah kiri Bapak. Dan juga di sini saya akan meletakkan bagian dari telapak tangan saya tadi di bagian dari impuls maksimumnya di sebelah sini ya, tadi telah disebutkan. Dan juga saya akan menginstruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan juga untuk menahan napas beberapa saat. Boleh Pak untuk membuang napas secara penuh Pak? Dan juga lalu menahan napas Bapak. Oke, telah ditemukan. Untuk berikutnya saya akan melakukan pencarian impuls maksimum di bagian ventrikel kanan, di mana saya akan memposisikan pasien yaitu posisi terlentang dengan ketinggian dari bantalnya itu 30 derajat, dan tadi telah diatur-atur 30 derajat sesuai seperti hal yang awal. Dan juga untuk berikutnya lokasikan bagian dari ujung jari saya ini di bagian sela iga 3, 4, 5, berarti sekitar sini, untuk mencari dari lokasi ventrikel kanan sendiri ya, sebelah sini. Dan juga saya akan meminta pasien untuk menghembuskan nafas sekuatnya dan kemudian menahan nafas. Boleh Pak untuk menghembuskan nafas dan kemudian menahan nafas dulu ya Pak ya, untuk mendapatkan titik impuls maksimum lebih terlihat. Baik, sudah dapat dirasakan. Untuk berikutnya saya akan melakukan perkusi. Nah, di sini perkusi yang saya lakukan ini untuk menunjukkan apakah jantung ini adanya suatu perubahan ukuran, apakah dia normal atau mengalami pembesaran atau mengalami kardiomegali. Nah, di sini untuk menemukan dari batas kiri jantung sendiri, itu saya akan melakukan pemulainya di bagian lateral kiri menuju ke bagian medial. Di sini saya akan melakukan tangan kiri saya sebagai bantalan dan akan mengetuk-ketuk bagian jari saya sendiri untuk perkusi. Nah, di sini saya akan melakukan perkusi. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke peka menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Lalu untuk berikutnya itu batas kanan sendiri terdapat di bagian linea sternalis kanan sebelah sini. Lalu untuk batas atas sendiri terdapat pada sela iga kedua sekitar sini. Baik, telah
telah ditemukan untuk perkusi bahwa ternyata jantung pasien sendiri adalah ukurannya normal. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4, di mana umumnya bunyi jantung sendiri dapat didengar pada posisi terlentang. Dan memang secara orientasi dari tubuh sendiri ada beberapa garis yang dimana secara lateral ada garis aksilari anterior, lalu juga ada ke arah mediannya, yaitu ada dari bagian garis midclavicularis, ada juga ke bagian medial lagi, yaitu dimana ada garis dari parasternal, juga ada yang lebih medial lagi, ada garis sternal, dimana pada katup aorta sendiri yaitu dia berada di atas iga kedua kanan dan setelah iga kedua pada linea parasternalis. Jadi untuk kurang lebih ada di sini ya, di iga kedua di parasternalis. Dan juga untuk dari yang area katup pulmoner sendiri, dia berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri sini. Dan juga untuk berikutnya, untuk area katup mitral berada di sela iga kelima pada linear midclavicularis kiri, sebelah sini. Nah, untuk berikutnya, untuk area katup perkusif sendiri berada di sternum pada perbatasan antara dari korpus sternum juga dengan processus xiphoid. Berarti di tengah-tengah ya, sebelah sini. Nah, baik, telah ditemukan dari suara bunyi jantung dari pasien sendiri. Untuk suara jantung sendiri, dia dibagi menjadi 4. Ada S1, S2, S3, dan juga S4. Yang pertama S1. S1 biasanya dipresentasikan dengan suara loop. Hal ini dikarenakan adanya suatu penutupan dari suatu katup mitral juga tricuspid yang secara bersamaan, dan kita tidak bisa untuk membedakannya. Dan juga suaranya biasanya lebih dalam dan juga lebih panjang dibandingkan S2. Apabila S2, di mana dia ini suaranya frekuensinya lebih tinggi, dan juga dikarenakan ada suatu penutupan katup dari semilunar valve, yaitu ada dari pulmonal dan juga dari aortik, yang dimana untuk aortik dia mendahului yang pulmonal. Untuk S2 sendiri biasanya dipresentasikan dengan suara dub. Untuk berikutnya ada suara S3, di mana untuk S3 sendiri ada suara atau bunyi mid-diastolik berfrekuensi rendah pada saat fase pengisian ventrikel yang sangat cepat. Untuk berikutnya ada suara S4, di mana yaitu suara ini muncul pada saat akhir fase diastolik pada saat kontraksi atrium. Untuk berikutnya, untuk dari pemeriksaan murmur kardiak sendiri, yang dimana yaitu kita harus menentukan waktu terlebih dahulu, dimana waktunya apakah dia murmur sistolik atau diastolik. Biasanya kalau misalnya sistolik sendiri, dia muncul pada saat antara S1 juga S2. Murmur diastolik terdengar pada saat antara S2 dan juga S1. Untuk dari murmur kontinu, yaitu dimana dia mulainya pada fase sistolik, lalu puncaknya di S2 dan terus berlanjut sampai ke fase diastolik. Untuk berikutnya kita menentukan dari palpasi kartis sendiri ketika terjadi murmur. Untuk berikutnya dari lokasi intensitas maksimum sendiri. Untuk berikutnya kita menentukan radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Untuk berikutnya kita menentukan intensitas dari murmur. Untuk berikutnya kita menentukan nada. Untuk dari kualitasnya sendiri dibagi menjadi 4, ada kasar, ada bertiup, lalu juga ada bergemuruh, dan juga ada musikal. Untuk berikutnya, saya akan melakukan pengecekan tes untuk edema di bagian ekstremitas. Di sini saya akan menekan jemari saya di area dependen pasien seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Nah, baik, untuk dari pasien sendiri tidak adanya suatu piting edema.